Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dividen. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami sesuai dengan urutan presentasi dalam video ini. Saya Ahmad Bihar Ishki dengan NIM 2061192. Dilanjutkan oleh teman saya Alfira Diani dengan NIM 2061203. Dilanjutkan oleh teman saya Risma Ananda Fitri dengan NIM 2061190. Dan terakhir teman saya Amanda Putri dengan NIM 2061162. Apa itu yang dimaksud dengan dividen? Dividen atau dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham yang berdasar pada banyaknya saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Maksudnya, jika perusahaan yang sahamnya kamu miliki mengalami laba dan keuntungan, maka kamu akan mendapatkan cipratan dari keuntungan tersebut dalam bentuk dividen. Nah, apa sebenarnya tujuan dari pembagian saham tersebut? Tujuan dari pembagian saham adalah memberikan kepuasan pada para investor yang telah membeli saham perusahaan. Semua investor pasti menginginkan adanya kepuasan terhadap saham yang dia beli. Maka perusahaan memberikan kepuasan terhadap para investor dengan cara membagi atau memberikan laba. Semakin besar dividen, maka semakin besar pula kekayaan yang dimiliki pemegang saham. Perusahaan yang bisa membagi dividen dalam jumlah yang besar dan signifikan tentunya memiliki return of equity atau ROE yang besar. Namun, ketika sebuah perusahaan menahan dividen, biasanya laba yang ditahan akan digunakan untuk pengembangan usaha atau melunasi hal-hal yang belum bisa terlunasi seperti piutang dan lain sebagainya, yang tujuannya tentu membuat keuangan perusahaan semakin sehat. Jika ini terjadi, biasanya pemegang saham tidak akan mendapatkan pembagian dividen karena memang tujuan dari perusahaan yang pertama adalah untuk memperkuat keuangan yang ada di dalam perusahaan itu terlebih dahulu. Dari beberapa artikel yang kami baca, kebijakan dividen bisa diartikan sebagai pembagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Secara definisi, kebijakan dividen adalah kepuasan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi yang akan datang. Dari sini bisa dipahami bahwa perusahaan tidak hanya fokus untuk memberikan laba kepada para investor, tetapi bagaimana juga untuk menguatkan keuangan perusahaan tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Kebijakan dividen merupakan salah satu kebijakan dalam perusahaan yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara seksama. Dalam kebijakan dividen ditentukan jumlah alokasi laba yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham atau dividen, dan alokasi laba yang dapat ditahan perusahaan. Semakin besar laba yang ditahan, semakin kecil laba yang akan dibagikan pada para pemegang saham. Dalam pengalokasian laba tersebut timbullah berbagai masalah yang dihadapi. Lalu, bagaimana sih cara kerja dari dividen itu sendiri? Seperti yang telah kami bahas di atas, dividen merupakan keuntungan lain yang akan didapat investor dari investasi saham, di samping capital gain. Jika capital gain didapat dari pertambahan nilai saham yang terus bergerak, sehingga ketika saham dijual, investor mengalami keuntungan. Berarti ketika nanti keuangannya itu stabil atau bahkan lebih, investor akan mendapatkan keuntungan ketika saham tersebut dijual. Maka dari itu perusahaan pasti harus menguatkan keuangan yang ada di dalam perusahaan itu terlebih dahulu. Sedangkan dividen merupakan pembagian keuntungan yang memang dibagikan oleh perusahaan kepada investornya ketika perusahaan untung. Maka ketika kamu berinvestasi pada saham yang tepat, kamu akan mendapatkan keuntungan dari dividen dalam jumlah yang besar. Apa itu sebenarnya dari kebijakan dividen itu tersendiri?
Kebijakan dividen adalah sebuah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal dengan tujuan pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Pengaruh kebijakan dividen terhadap risiko bisnis. Kebijakan pembagian dividen perusahaan rupanya berpengaruh terhadap munculnya risiko bisnis, terutama pada perusahaan yang sedang berkembang. Perusahaan yang sedang berkembang rentan terhadap peningkatan hutang. Lalu rasio hutang terhadap aset total perusahaan yang besar menunjukkan potensi risiko yang juga besar. Beberapa pengaruh kebijakan dividen terhadap risiko bisnis antara lain yaitu pertama, dividen dapat menjadi sumber konflik antara pemberi pinjaman dengan pemegang saham yang hasilnya bisa memunculkan biaya keagenan hutang. Lalu yang kedua, jika perusahaan meniadakan pembagian dividen karena tidak memiliki kas, justru malah menambah beban perusahaan tersebut. Perusahaan harus membayar biaya dan bunga yang lebih besar di kemudian hari karena memunculkan hutang baru. Lalu yang ketiga, perusahaan yang menaikkan pembagian dividen untuk para investor padahal memiliki hutang tinggi dapat menjadi perspektif negatif bagi investor tersebut. Hal ini membuat perusahaan sangat rentan terhadap risiko pilot. Lalu yang selanjutnya, perusahaan kerap menginvestasikan keuntungan untuk meningkatkan laba di masa depan. Namun sejatinya hal ini dapat menyebabkan berkurangnya dana perusahaan yang membuat pembagian saham semakin rendah. Baik, selanjutnya yaitu tentang teori kebijakan dividen. Terdapat beberapa pendapat dan teori yang mengemukakan tentang dividen diantaranya yaitu yang pertama dividen irrelevance theory atau ketidakrelevanan dividen. Teori yang menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Merton Miller dan Franco Modigliani menyimpulkan bahwa nilai perusahaan saat ini tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividen. Keuntungan yang diperoleh atas kenaikan harga saham akibat pembayaran dividen akan diimbangi dengan penurunan harga saham karena adanya penjualan saham baru. Oleh karenanya, pemegang saham dapat menerima kas dari perusahaan saat ini dalam bentuk pembayaran dividen atau menerimanya dalam bentuk capital gain. Kemakmuran pemegang saham sekali lagi tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividen saat ini maupun di masa yang akan datang. Teori yang kedua yaitu The Bird in the Hand Theory. Gordon dan Littner berpendapat bahwa investor lebih merasa aman untuk memperoleh pendapatan berupa pembayaran dividen daripada menunggu capital gain. Sementara itu, MM berpendapat dan telah dibuktikan secara matematis bahwa investor merasa sama saja apakah menerima dividen saat ini atau menerima capital gain di masa datang. Gordon dan Littner beranggapan bahwa para investor memandang satu burung di tangan lebih berharga daripada 1000 burung di udara. Sementara itu, MM berpendapat bahwa tidak semua investor berkeinginan untuk menginvestasikan kembali dividen mereka di perusahaan yang sama atau sejenis dengan memiliki resiko yang sama. Oleh sebab itu, tingkat resiko pendapatan mereka di masa datang bukannya ditentukan oleh kebijakan dividen, tetapi ditentukan oleh tingkat resiko investasi baru. Teori 3 yaitu Tax Preference Theory. Investor menghendaki perusahaan untuk menahan laba setelah pajak dan dipergunakan untuk pembiayaan investasi daripada dividen dalam bentuk kas. Oleh karenanya, perusahaan sebaiknya menentukan dividen payout rasio yang rendah atau bahkan membagikan dividen, karena dividen cenderung dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada capital gain. Maka, investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividen yield yang tinggi. Teori yang keempat yaitu Dividend Relevant Theory atau relevan dividen. Dividen adalah relevan untuk kondisi yang tidak pasti. Investor dapat dipengaruhi oleh kebijakan dividen. Macam-macam kebijakan dividen.
Kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan bentuknya bisa bermacam-macam. Menurut Bambang Rianto 2008 269 menyatakan bahwa ada macam-macam kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan, antara lain sebagai berikut. 1. Kebijakan dividen yang stabil. Banyak perusahaan yang menjalankan kebijakan dividen yang stabil. Artinya, jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. Macam kebijakan dividen yang kedua, yaitu kebijakan dividen dengan menetapkan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Maksud dari kebijakan ini yaitu kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Yang ketiga yaitu kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Jenis kebijakan dividen yang ketiga ini yaitu penetapan dividen payout ratio yang konstan. Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividen payout ratio yang konstan, misalnya 50%. Ini berarti bahwa jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan dividen yang fleksibel. Kebijakan dividen yang terakhir ini yaitu penetapan dividen payout ratio yang fleksibel, yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian kesimpulan dari presentasi kami yaitu kebijakan dividen sendiri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Secara definisi, kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan mendatang. Dalam keputusan pembagian dividen perlu dipertimbangkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian, laba tidak seluruhnya dibagikan ke dalam bentuk dividen, namun perlu disisihkan untuk diinvestasikan kembali. Berkaitan dengan kebijakan dividen tersebut, terlihat bahwa terdapat beberapa pihak yang saling berbeda kepentingan, yaitu antara kepentingan pemegang saham, pemegang obligasi, dan pihak perusahaan sendiri. Besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan tergantung pada kebijakan dividen dari masing-masing perusahaan, sehingga pertimbangan manajemen sangat diperlukan. Kemudian sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan yang tidak sengaja maupun yang disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.